Nah sekarang ini medan pertempuran di Elbaf Pulau Raksasa itu tambah memanas lagi. Bajak laut legendaris dan dewa berkekuatan iblis saling bentrok dalam kekacauan yang nyaris tak bisa dikendalikan. Elbaf bukan lagi pulau raksasa, ia telah berubah menjadi panggung utama perebutan tahta dunia loh nakama. Saint Gillingham, salah satu kesatria suci berkekuatan mengerikan Kirin, muncul dan mengendalikan anak-anak dengan kekuatan misteriusnya. Sementara para petarung hebat seperti Saul, Bonnie, Franky hingga Cooper Gaban turun tangan satu persatu. Di balik itu semuanya ada rencana gelap pemerintahan dunia dan permainan kotor Rob Lucci yang mulai terungkapkan. Nah pertempuran makin menggila saat Sommer akhirnya turun ke arena secara langsung, ngebahas kekuatan yang bahkan ngebuat raksasa pun takluk seketika. Sementara Luffy dan Zoro masih bertahan di dunia bawah sendiri, kekuatan haki tingkat dewa mulai mengguncang seluruh dataran Elbaf tuh. Apa yang sebenarnya mereka hadapi dan bisakah kekuatan legenda masa lalu mengimbangi ambisi brutal para kesatria suci yang masih muda itu? Satu bab ini bukan hanya ledakan aksi nakama, tapi juga awal dari perang yang akan mengubah segalanya, era pertempuran para dewa Ragnarok. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain, DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fun fiction, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita mulai pembahasannya. Di tengah pulau yang kini diliputi kekacauan itu nakama, Saul tampak terus mengikuti para murid yang berjalan dalam keadaan tertidurnya. Api yang sempat berkobar sebelumnya telah padam berkat aksi dari Jinbe. Tapi itu tidak berarti situasi kembali aman ya. Bocah-bocah itu tetap melangkah tanpa sadar dan Saul tak bisa membiarkan mereka begitu aja. Ia harus mencari cara untuk menyadarkan mereka secepat mungkin. Sementara itu Robin dan Chopper mulai bergerak pula. Mereka menyusuri jejak kekacauan, berusaha mencari siapa dalang dari semua ini. Robin menduga cara tercepat untuk menghentikan para murid adalah dengan menumbangkan orang yang mengendalikan mereka dari balik layar. Di sisi ini, Franky, Ripley, Bonnie, dan Lilith tiba di lokasi sekolahan Walrus. Bangunan tua itu yang dulunya merupakan tubuh robot kuno kini menjadi saksi bisu dari kekacauan yang sedang terjadi. Saat mereka tiba, terlihat anak-anak yang tertidur sambil berjalan, ngebuat mereka semuanya terkejut dan Saul segera menjelaskan situasi yang genting itu. Nah di sini Lilith tuh lalu berkata bahwa dia tuh harus kembali ke kapal ya untuk mengambil alat yang bisa menyadarkan para murid. Namun belum sempat bergerak, muncullah sosok mengerikan Saint Gillingham yang datang, salah satu dari kesatria suci. Sosok ini langsung ngebuat semua orang itu waspada di sana. Bonnie sempat bertanya polos siapa makhluk itu, tapi di sini Saul langsung memperingatkannya untuk segera menjauh. Kecurigaan Saul terbukti benar ya. Gillingham tanpa banyak bicara langsung melancarkan serangan mematikan. Bonnie memang terpental di sana dan tak sempat bereaksi. Franky itu ngecoba ngebalas dengan tembakan radial beamnya, tetapi Gillingham dengan santai memantulkan serangan itu menggunakan trisula miliknya. Bahkan di nakama, Franky terheran-heran bagaimana mungkin laser bisa dipantulkan semudah itu. Situasi jelas makin tegang. Saul menyadari lawan kali ini bukanlah sembarangan. Dalam mode hybrid Kirin, Gillingham memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika ditanya apakah dia dalang dari kekacauan itu, Gillingham menjawab dengan santai, ya itu betul sekali. Bahkan itu menegaskan kekacauan ini akan terus berlanjut sampai tujuannya tercapai. Saul yang gerah meminta agar Gillingham menghentikan pengaruhnya terhadap anak-anak. Namun ya, Gillingham dengan arogan itu jelas menolak perkataan seremeh itu, mengatakan bahwa tak ada yang berhak memerintah Tenryubito. Emosi Saul pun memuncak sebagai mantan dari wakil Admiral Angkatan Laut. Ia langsung melompat menyerang, tetapi Gillingham dengan mudah menghindar dan melukai Saul. Melihat itu, Ripley jelas tak tinggal dia. Ia mencabut senjatanya dan ikut berperang pula. Perempuan raksasa itu memang bukan sembarangan petarung loh. Ia adalah istri dari Cooper Gaban yang legendaris, salah satu tangan kiri dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Nah, Jewelry Bonnie yang sempat tersungkur kali ini bangkit kembali. Dia sekarang berubah ke mode Distorted Future model Nika. Itu menggunakan kekuatan buah iblisnya nih. Nah, Franky pun juga ikut serius, siap menembakkan serangan yang lebih dahsyat lagi. Namun kekuatan Gillingham tetap terasa sangat unggul. Robin, Chopper yang tadinya mencari dalang pun kembali ke tempat kejadian. Mereka langsung bergabung ke medan pertempuran secara langsung. Chopper menggunakan Monster Point dan Robin mengeluarkan jurus iblisnya.
Sementara itu dari kejauhan, Sommer memantau jalannya pertempuran. Ia tampak menikmati tontonan tersebut, menyadari bahwa Gillingham dan Gunko sedang dalam kondisi primanya. Meski ingin ikut terjun, Sommer menahan diri nih, menunggu musuh yang lebih kuat lagi. Pertempuran jelas makin panas. Semua kru berusaha menjatuhkan Gillingham secara bersamaan. Ledakan besar pun terjadi di tempat itu. Tapi Gillingham belum kalah nih. Ia malah berubah ke mode Zoanya. Tubuhnya kini membesar jauh lebih sangat dari bentuk hybrid yang sebelumnya nakama. Disitulah Nami, Jinbe, Usopp, Brook yang sedang bertarung di sekolahan berbeda lokasi tersebut. Ia bisa melihat perubahan bentuk Gillingham dari kejauhan. Jinbe dengan Kenbun Sokuno Hakinya merasakan kekuatan besar yang terpancar dari tubuh sang raksasa itu. Namun saat semua orang terfokus pada pertarungan utama, Gunko memanfaatkan kelengahan. Ia menargetkan Brook dengan anak panahnya, bukan untuk melukai melainkan untuk menangkapnya saja. Brook yang panik, ia punya trauma masa lalu soal penculikan oleh Big Mom ya. Nah, Gunko memang fanatik pada Brook sebenarnya. Ia memanggilnya sebagai Soul King. Brook pun berusaha kabur dan memisahkan jiwanya dari tubuh tengkoraknya itu. Dia terbang menjauh, tetapi Gunko itu berhasil mengejar dengan anak panah khusus yang bisa menangkap jiwa-jiwa terbang nakama. Situasi kian mencekam lagi. Nah, kembali ke pertempuran Saint Gillingham ya. Suasana makin kacau balau. Ripley hampir terpojok itu, dan pada saat genting Skuber Gaban tuh akhirnya muncul di sana. Nah, saat Saint Gillingham terluka, ia sadar betul bahwa kakek tua di depannya itu jauh lebih kuat dari musuh-musuh lain yang sudah dilawannya. Nah, belum cukup di sana, tiba-tiba Dory dan Brogy juga ikutan datang loh. Mereka melancarkan serangan gabungan teknik Hakoku legendaris mereka berdua. Biasanya ya serangan itu cukup untuk menembus monster raksasa, tapi kali ini berbeda. Gillingham hanya terpental dan mengalami luka-luka ringan. Dory, Brogy aja heran, monster macam apa yang bisa bertahan dari serangan Hakoku. Sommer yang menyaksikan itu langsung sadar betul kehadiran Gaban ngebuatnya teringat pada insiden God Valley kala itu. Ia pun memutuskan sudah saatnya untuk turun tangan secara langsung ya nakama. Di tempat lain tersebut di Marijua, Rob Lucci dipanggil oleh salah satu Gorose. Mereka mempertanyakan laporan tentang kematian Stacy tersebut. Lucci mengatakan ia telah ngebunuhnya tanpa ada saksi yang melihat Stacy itu hidup di kota lain. Kilas balik memperlihatkan bahwa saat di Egghead, Lucci itu sebenarnya ngebiarin Stacy pergi karena permintaan Kaku yang merasa berutang budi kepadanya pula loh. Kaku sempat diselamatkan Stacy dari gelembung-gelembung maut tersebut. Nah, Gorose sendiri tuh mulai curiga, mereka merasa Lucci itu menyembunyikan sesuatu fakta lain pula. Tapi karena tidak ada bukti kuat, mereka memberikan Lucci kesempatan kedua. Misi barunya adalah menundukkan negara-negara yang ngeberontak terhadap pemerintahan dunia dengan cara apapun bisa dilakukan. Nah, disitulah Rob Lucci sepertinya akan melakukan plot-twist baru setelahnya. Cerita kembali lagi ke Elbaf. Sommer akhirnya turun ke medan peperangan. Ia menyabut pedangnya, melapisnya dengan duri dan haki. Targetnya jelas adalah Skuber Gaban. Gaban pun merespon mengeluarkan kapalnya yang juga dilapisi haki tingkat tinggi. Bentrokan dua haki besar pun tak terhindarkan. Ledakan haki itu begitu masif hingga prajurit-prajurit raksasa di sekitar mereka langsung pingsan terkena dampaknya. Lu bayangin aja cuy, raksasa sebesar itu tumbang tuh karena dampak ledakan shockwave haki tersebut. Benturan itu sampai terasa hingga ke dunia bawah. Luffy suruh Sanji, Loki merasakannya dan kaget. Luffy pun bertanya, apa yang sedang terjadi di atas sana? Loki hanya menjawab, sepertinya kekacauan besar sudah mulai terjadi ya. Dan begitulah cerita ini mengakhiri perjalanan kita nakama. Janji akan pertempuran lebih besar, pertarungan antar kekuatan haki tingkat dewa itu sudah mulai berjalan. Nasib kru Tobi Jerami semakin terombang-ambingkan dalam konflik maha besar ini. Karena itu ya nakama, epilog ke depan itu bakalan bisa berbunyi seperti ini menariknya. Setelah semua ledakan dahsyat, teriakan penuh amarah, kemunculan monster-monster mengguncang dunia itu, muncul satu pertanyaan yang tak bisa dihindari sekarang. Apakah ini baru permukaan dari kekuatan sebenarnya para kesatria suci? Jika Saint Gillingham dan Sommer aja sudah cukup untuk ngebuat Elbaf tergetar itu ya, lalu seberapa mengerikan kekuatan yang dimiliki para Gorose lainnya atau bahkan Imu sendiri loh. Bagaimana nasib Jewelry Pony yang kini telah berubah menggunakan kekuatan Nika versi perempuan? Segalanya itu akan menjadi peperangan yang menarik di Elbaf sih. Dari semua itu, mungkinkah Luffy dan para nakamanya akan muncul secepatnya di pertempuran atas sana itu? Jika itu terjadi, itu akan bakalan menarik lagi karena kemungkinan ya Luffy sendiri akan muncul bersamaan dengan Loki dan juga Zoro Sanji. Wah, itu bakalan menarik nakama. Karena itulah kesimpulannya pada pembahasan kali ini yang menarik itu, pertarungan Elbaf telah ngebuka tabir baru dari kekacauan besar yang selama ini tersembunyi di balik ambisi pemerintahan dunia kan. Kemunculan Saint Gillingham dan juga Saint
Sommer jadi pertanda bahwa para kesatria suci bukan sekedar simbol kekuasaan aja, melainkan monster nyata yang siap menggila siapapun yang menghalangi jalan mereka itu. Sementara ini perlawanan dari Jewelry Bonnie, Saul hingga Scooper Gaban ngebuktikan bahwa harapan belum sepenuhnya pada. Masih ada api kecil yang menyala di tengah gelapnya dominasi para dewa nakama. Namun satu yang jelas ya, ini bukan hal dari peperangan, melainkan awal dari peperangan antar para dewa sendiri yang dikenal sebagai Ragnarok Elba. Semua orang menantikan peperangan besar-besaran itu nakama. Nah, gimana? Kalian sendiri sepakat dengan bagaimana penjelasan cerita ini? Jadi itulah tadi ya nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi tentang gambaran One Piece ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Ya, kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.